Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tools Pinjol. Pada video kali ini ada informasi yang sangat legit sekali, karena di sini adalah informasinya adalah foto KTP yang ada di Google itu ternyata bisa diajukan di pinjaman online. Dan informasi ini gua ambil dari sebuah berita dari berita CNBC Indonesia. Dan kebetulan gue juga memiliki pengalaman soal mengajukan data orang lain di pinjaman online. Jadi di sini kebetulan banget nih bro, ada informasi seperti ini, dan gua akan publik pengalaman pribadi gua, dan nanti juga gua akan sedikit membacakan beritanya dari CNBC Indonesia. Sebelum gua akan membahas ke video berikutnya, di sini teman-teman yang belum mendukung dan belum subscribe channel ini, dengan cara klik tombol subscribe, like-nya, share, dan juga teman-teman memiliki keluhan tentang pinjaman online, silakan saja ketikkan di kolom komentar. Teman-teman juga di sini yang belum join bergabung di Telegram Tools Pinjol, silakan saja langsung join aja ya bro. Untuk linknya ada di dalam deskripsi. Di dalam grup Tools Pinjol itu semuanya dari ras, suku, agama, provinsi, daerah manapun mereka sudah bergabung di sana mas bro. Tinggal Anda yang belum bergabung, silakan saja langsung bergabung ya bro, gratis di sana. Dan sebelum gua akan melanjutkan ke dalam videonya, di sini gua intro terlebih dahulu. Di sini ada informasi yang menarik sekali ya bro, yaitu dari berita CNBC, yaitu tentang ya foto KTP bisa diajukan, foto KTP di Google bisa diajukan di pinjaman online. Di sini gua akan sedikit bacakan beritanya, yaitu adalah data kartu tanda penduduk atau KTP yang tersebar di mesin pencarian Google ternyata disalahgunakan oleh orang tak bertanggung jawab, yakni digunakan untuk meminjam atau berutang pada pinjaman online atau pinjol, peer-to-peer lending, P2P lending tanpa sepengetahuan pemilik KTP tersebut. Nah, dalam informasi ini gue juga akan bagikan kisah pengalaman gue mengajukan data orang lain, ya data KTP orang lain di aplikasi pinjol. Memang itu bisa mas bro, tapi nggak semudah itu sebenarnya, Dan di sini gue akan beberkan informasinya untuk sebagai edukasi pengetahuan agar Anda bisa menjaga KTP Anda. Nah, di sini belum lama, 3 bulan belakangan lalu itu gua saudara gua ataupun tetangga gua itu KTP anaknya ya, ternyata KTP-nya itu diajukan di Akulaku mas bro. Padahal anaknya ini tidak pernah download ataupun install ataupun login di dalam Akulaku. Tidak pernah dia punya yang namanya aplikasi Akulaku. Dan tiba-tiba di kemudian hari si anak ini ya didatangin oleh DC lapangan dari Akulaku. Dan akhirnya ribut mas bro. Si anaknya memang gak merasa mengajukan di Akulaku, si DC-nya juga menunjukkan bahwa anak ibu datanya ini telah mengajukan pinjaman online di Akulaku. Wah ribut akhirnya. Nah usut punya usut, ternyata si DC lapangannya ini memiliki bukti-bukti bro, berupa KYC ya, berupa verifikasi, yaitu dari segi KTP, muka nasabah, dan lain sebagainya. Setelah bukti-bukti itu dikumpulkan, nah kebetulan pada waktu itu gue juga mengatasi hal itu bro, karena tetangga gue ini atau saudara gue ini mengadukan kepada gue. Dia minta tolong karena dia tahu bahwasanya gue juga seorang content creator dari Tools Pinjol. Jadi makanya dia mengeluhkan atau konsultasi ke gue bagaimana caranya, bagaimana untuk solusinya. Dan akhirnya kita usut punya usut ya, ternyata memang KTP dia itu disalahgunakan oleh orang lain. Kok bisa ya KTP dia bisa diajukan tanpa sepengetahuan pemilik orang ini, bisa diajukan ke pinjaman online?
Bisa Mas Bro. Makanya teman-teman kalau punya KTP itu dijaga baik-baik. Tapi tidak semudah itu untuk mengajukan KTP orang di aplikasi pinjol. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Kenapa gue bisa katakan tidak semudah itu? Di sini gue coba akan sedikit mengurutkan bagaimana proses ya mengajukan mengajukan pinjaman online menggunakan data orang lain. Di sini sedikit gue urutkan. Yang pertama, dalam bukti-bukti yang gue dapatkan itu, nah, si desanya ini memberikan foto-fotonya, KYC-nya ya gitu ya, verifikasi. Nah, KTP-nya ini ternyata pada waktu kejadian si korban ini ingat bahwa KTP-nya itu ya dipinjem sama temennya. Katanya buat daftar akun Dana. Ya seperti itu, katanya buat daftar akun Dana, dipoto KTP-nya. Nah setelah dipoto ya kemudian si pelaku ini dia daftarkan di Akulaku. Nah di Akulaku itu kan harus ada yang namanya KYC ya, ataupun verifikasi wajah dengan KTP seperti ini. Nah kebetulan si nasabahnya ini lagi berhadapan ngobrol antara si pelaku dengan si korban, lagi ngobrol seperti ini. Nah diem-diem si pelaku ini megang HP seperti ini. Nah dalam seperti ini ternyata dia sedang memoto, bukan sedang memegang HP biasa, tapi memoto. Setelah terekam dan itu berhasil KYC-nya. Makanya teman-teman ya, untuk bocorannya, ketika Anda ada orang lain memoto diri Anda, pastikan itu fotonya bukan foto untuk diajukan ke pinjol bro ya, pastikan. Karena kalau teman-teman misalkan KTP teman-teman sudah didapetin sama orang lain ya, lalu si pelaku ini hanya untuk butuh KYC ya, atau butuh foto Anda lagi, yaitu dengan cara kalian pura-pura ajak ngobrol aja, tiba-tiba kalian jepret begini. Nah itu langsung berhasil KYC-nya. Seperti itu kejadiannya bro ya. Nah pada waktu itu fotonya yang gue lihat dari sini sih, untuk foto KYC itu si nasabahnya ataupun korbannya lagi tiduran, bukan lagi begini, lagi tiduran, cuman mukanya lagi arah ke kamera, langsung kena kejepret kamera, dan akhirnya verifikasinya itu berhasil. Nah makanya teman-teman kalau punya KTP itu simpan baik-baik, hati-hati. Cuman kalau dia punya KTP saja itu tidak sah untuk mengajukan pinjol, karena kalau untuk mengajukan pinjol itu banyak persyaratannya. Yang pertama, verifikasi KTP, foto KTP. Yang kedua, foto wajah si pemilik KTP. Dari dua ini bro yang bahaya ya, dari dua ini yang bahaya. Makanya teman-teman kalau dipoto sama temennya ataupun ada yang pura-pura megang HP gini, hati-hati, takutnya dia punya data Anda, tinggal foto KYC-nya aja. Itu yang bahaya mas bro ya. Nah buat teman-teman juga, untuk berita yang ada di CNBC Indonesia ya, sebenarnya di sini gue sudah bacakan juga beritanya dan gue sudah melihat beritanya, bahwa kalau Anda foto KTP yang sudah tersebar kemana-mana diajukan ke pinjol, lalu Anda sudah blacklist data, itu pengajuannya nggak bisa dicairkan mas bro, tidak bisa lolos. Makanya teman-teman kalau sudah gagal bayar pinjol, seharusnya kalian tuh sudah bersyukur. Data Anda bocor itu tidak sah diajukan di pinjol lain, tidak sah diajukan ke kartu kredit, tidak sah diajukan ke KTA bank. Makanya teman-teman kalau sudah blacklist data, sudah kredit macet, seharusnya tuh Anda bersyukur, bukannya bersedih. Kalau data Anda bagus, lalu data Anda bocor, lalu disalahgunakan sama orang lain untuk mengajukan kartu kredit, mengajukan KTA bank, ataupun mengajukan di pinjol, ini yang bahaya mas bro. Makanya teman-teman kalau sudah blacklist data di pinjol, kalian bersyukur. Walaupun data Anda bocor, KTP Anda sudah dipegang sama orang lain, lalu diajukan pinjol, itu nggak sah karena sudah blacklist data. Itu mas bro ya. Jadi bagi teman-teman ada kesimpulannya untuk berita di sini, ya gue tidak percaya 100%.
foto KTP di Google bisa diajukan di pinjol. Itu gue nggak percaya 100% Mas Bro. Nah sebenarnya ya untuk masalah data, kalian tuh kalau punya data yang sifatnya KTP itu benar-benar harus kalian jaga baik-baik, jangan sampai kecolongan. Kalau sudah kecolongan, wow, luar biasa bro. Dan banyak sekali di anggota grup WA gua itu banyak member-member yang kena ketipu ataupun datanya disalahgunakan dan sampai datanya diajukan di pinjol. Mungkin itu saja informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay, tetap semangat. Jangan lupa pinjol harus diberantas. Salam galbay.